Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ananda sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan review pembelajaran kita, khususnya di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang wawancara. Ya, semoga bermanfaat. Kita buka dulu dengan lafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya Ananda bisa menyaksikan slide berikut ini. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum kita memulai pelajaran, maka kita harus membuka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dan dengarkan ayat berikut ini. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Pada ayat yang dibacakan tadi berisi tentang pertanyaan, ya, maka tanyakanlah. Nah, ini ada hubungannya dengan wawancara yang akan kita pelajari, yaitu belajar tentang kata tanya, ya. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara tersebut. Jadi, wawancara ini merupakan percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara tersebut. Narasumber ini merupakan orang yang memberikan informasi, sedangkan pewawancara itu adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Tujuan wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, wawancara ini dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan animasi dari wawancara. Ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Nah, pada gambar ini ada seorang laki-laki bertanya atau dia memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu, ya. Nah, seorang laki-laki ini disebut dengan pewawancara karena dia merupakan orang yang mewawancarai orang yang bertanya. Jadi apapun yang dipertanyakannya, maka seharusnya ini berkaitan dengan apa yang akan disyarinya. Dan jika kita ingin bertanya, maka seharusnya kita sudah memiliki daftar pertanyaan, ya. Jadi seorang laki-laki ini sedang membaca buku catatan atau kumpulan dari pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber tersebut. Terus untuk yang perempuannya atau ibu-ibunya ini, maka dia sebagai orang yang menjawab pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan informasi, ya, atau disebut juga dengan orang yang diwawancarai. Maka ibu ini juga menjawab dengan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan apa yang ditanya oleh pewawancara. Maka posisi ibu ini disebut sebagai seorang narasumber. Nah, seorang narasumber maka dia harus memiliki ilmu pada bidangnya, ya. Nah, dia harus memiliki ilmu pada bidangnya. Jadi dia ketika ditanya, maka dia seharusnya
sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Dia harus menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh seorang pewawancara. Berikutnya kita akan belajar tentang membuat pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik itu yang pertama adalah sesuai dengan topik, ya, sesuai dengan topik permasalahan tersebut. Jadi arahnya tidak kemana-mana. Terus yang kedua, jika kita bertanya, maka kita usahakan pertanyaan itu jawabannya itu selain dari iya atau tidak. Maka pertanyaan tersebut harusnya memberikan alasan gitu ya. Jadi punya penjabaran tersendiri. Terus yang ketiga, pertanyaan yang baik itu harus menggali lebih banyak informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi sebanyak-banyak informasi yang dibutuhkan, maka itu termasuk dari pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang baik selanjutnya adalah pertanyaan itu harusnya fokus atau tepat pada sasaran yang kita inginkan. Selanjutnya, maka ketika kita bertanya agar mudah untuk ditanyakan, maka dia harus dimulai dari kata 5W1H. Apa itu? Satu adalah what, apa, who, siapa, where, di mana, when, itu kapan, why, itu mengapa, dan how, atau bagaimana. Nah, silakan kita bertanya dengan 6 kata tanya itu ya, 5W1H itu. Oke, selanjutnya adalah bahasa yang digunakan itu seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jangan menggunakan bahasa daerah kita masing-masing, nanti orang yang kita mintai jawaban itu tidak paham. Terus yang selanjutnya adalah antar pertanyaan itu harus berkesinambungan atau harus saling berkaitan. Itu adalah daftar dari pertanyaan yang baik. Demikianlah materi singkat yang dapat Ustadz berikan. Semoga ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah untuk membuat wawancara itu semakin berkualitas, semakin baik, maka seharusnya kita sudah mempersiapkan bahan-bahan pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber tersebut. Terus sering-seringlah berlatih untuk belajar mewawancarai orang lain, ya. Maka semakin panjang jam terbang kita atau semakin panjang kita semakin sering kita berlatih, maka kualitas dari wawancara itu akan semakin baik. Oke, demikian materi singkat ini. Ini merupakan materi awal ya, dan akan kita lanjutkan nanti untuk materi selanjutnya. Persiapan untuk melakukan wawancara, terus apa yang seharusnya kita lakukan kepada narasumber tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.